Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Kita memasuki ayat ke-50 dari Al-Maidah. Firman Allah, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi orang-orang yang yakin? Ayat ini merupakan pengingkaran Allah pada setiap orang yang keluar dari hukumnya, berhukum dengan selain hukum Allah al-muhkam dalam syariatnya, karena hukum Allah membawa dan mengandung segala kebaikan dan mencegah, melarang dari segala bentuk kejelekan, kemadharatan. Maka padanya segala keadilan. Maka yang keluar dari hukum ini lebih memilih dan mengambil hukum-hukum yang lainnya, yang itu buatan manusia, yang diistilahkan qawanin wad'iyah, wada'ahal bashar, direkayasa, diolah oleh manusia. Mereka karang-karang sendiri, ini bagaimana enaknya, kalau seperti ini bagaimana hukumnya. Kadang comot sana, comot sini, campur aduk dari sekian syariat atau sekian ajaran. Seperti itulah ahlul jahiliyah berhukum dalam kesesatan dan kejahilan mereka. Ibnu Katsir contohkan seperti Tatar, tentara Tatar atau Mongolia. Mereka punya hukum dan mereka terapkan kepada bawahannya atau yang mereka kuasai. Hukum yang dianut oleh penguasa mereka, Genghis Khan, yang hukum itu disusun, dibuat sedemikian rupa oleh pemuka agama mereka. Ada yang menyebutkan namanya adalah Al-Yasiq, pemuka agama Tatar. Ada yang menyebutkan namanya Yusak. Hukum mereka merupakan hasil mix dari sekian ajaran yang dicampur adukkan. Ada yang dari Yahudi,
ada yang dari Nasrani, ada pula yang dari Islam. Mana yang mereka anggap cocok dengan akal pikiran mereka sendiri. Ini bagus ini. Hukum ini tentang ini dalam syariat Yahudi Zen. Dalam perkara apa ini hukumnya dalam ajaran Nasrani bagus ini. Ini masalah apa dalam Islam bagus ini. Begitu mereka campur aduk sehingga menjadi undang-undang sendiri, pacuan hukum bagi Mongolia, Tatar. Dan itu lebih mereka dahulukan, tentunya lebih mereka prioritaskan ketimbang hukum Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian kata Allah mengingkari, afa hukmal jahiliyati yabghun? Hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang lebih mereka kehendaki, mereka berpaling dari hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Padahal siapa yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, tahu bahwa Allah ahkamul hakimin, yang paling bijak, paling adil hukumnya, paling tahu kemaslahatan hambanya, paling rahmat kepada mereka, melebihi rahmat kasih sayang seorang ibu kepada anak atau bayi kandungnya. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih dari kasih sayang ibu ini kepada bayinya. Tentunya maka hukum-hukum Allah pun demi dan untuk kemaslahatan kebaikan mereka. Tidak seperti manusia. Ketika mereka menentukan hukum apakah berdasarkan rahmat. Hukum bagi orang yang begini hukumnya ini. Penjara atau apa, denda ini itu. Ini semua apakah pijakannya, pacuannya karena rahmat kepada si pelaku, karena kasih sayang, ingin baik betul-betul, ingin maslahat bagi pelanggar-pelanggar hukum tadi? Nggak ada. Kenal saja tidak bagaimana ada kasih sayang dan rahmat. Itu manusia. Tidak demikian dengan Allah. Hukum Allah berdasarkan rahmat. Karena kasih sayangnya kepada manusia, hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha adil dalam segala ketetapannya. Kata Hasan Al-Basri dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, yang berhukum dengan selain hukum Allah maka itu hukum jahiliyah. Apapun hukum itu hukum jahiliyah. Salah satu contoh kata Tawus Ibn Kaizan, Imam Tabi'in, ketika ditanya, bagaimana kalau aku, ini seorang bapak, membedakan pemberian kepada anakku. Yang ini aku kasih, misalnya saja 100.000, yang ini aku kasih 50.000. Maka kata Tawus membacakan ayat ini, afa hukmal jahiliyati yabghun? Itu tidak adil. Hukum jahiliyah yang kalian kehendaki. Wa man ahsanu minallahi hukman
liqaumin yuqinun. Di Bukhari dari hadits Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, abghadun nas ilallah mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah wa talibu damimri'in bighairi haq liyuriqa dama. Paling dibencinya orang oleh Allah, orang yang paling dibenci di sisi Allah, satu Rasul sebutkan mulhidun fil haram, yang berbuat ilhad di tanah haram. Ilhad, melakukan tindak kejahatan, pengerusakan di tanah haram, seperti yang dilakukan oleh Qaramithah Batiniyah, membunuh, membantai sekian banyak jamaah haji, kemudian mereka congkel Hajar Aswad dan mereka pindahkan. Serupa dengan itu dilakukan oleh orang-orang Iran pada dekade 80-an. Mereka keluar semua, puluhan ribu orang atau ratusan ribu mungkin, karena memenuhi Mekah. Demonstrasi besar-besaran, jalan macet. Mereka rusak fasum-fasum yang ada, lampu-lampu jalan ini dipecahin, dihancurkan, mobil dibakar. Nah, gaduh dan kacau luar biasa, belum yang terbunuh, belum yang luka-luka. Hada mulhid fil haram. Serupa dengan itu pula yang dilakukan oleh Juhaiman al-Utaibi, berkudeta, melakukan coup di Masjidil Haram, kemudian memaksa semua orang jamaah sholat untuk membaiat dirinya sebagai Amirul Mukminin, bersenjata, yang tidak mau tembak tempat, sampai terjadi baku tembak dengan pasukan kerajaan, berdarah haram dekade 70-an. Nah, ini semua contoh-contoh mulhid fil haram. Dia berani berbuat ilhad, kejahatan di haram. Orang paling Allah benci. Wal'iyadzubillah. Wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Dan orang yang menginginkan ajaran jahiliyah di dalam Islam. Islam ada hukum, Islam ada ajaran, begini ketetapannya, ketentuannya. Nah, ini enggak. Dia inginkan ajaran yang lain. Bagaimana jahiliyah selain Islam, semuanya jahiliyah yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Seperti kata Hasan tadi. Itu yang dia inginkan, dia hidupkan, dia terapkan, dia amalkan dalam Islam ini. Untuk jadi pacuan hukum. Orang paling Allah benci. Wa talibu damimri'in bighairi haq liyuhri qadamah. Yang menuntut darah seorang tanpa hak untuk menumpahkan darahnya. Artinya dia menuduh tanpa bukti, tanpa ini, bahwa fulan pelakunya, fulan pembunuhnya, kalau itu kasus pembunuhan misalnya,
Tanpa bukti. Tujuannya agar fulan itu terbunuh, dieksekusi, dihukum mati. Nyawa. Maka 3 orang ini orang yang paling Allah benci, wal'iyadzu billah. Salah satunya yang menginginkan hukum jahiliyah di dalam Islam, ingin dia hidupkan. Itu yang ingin dia diamalkan, ingin diterapkan, dijadikan pacuan hukum. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ketika Allah mencela dan mengingkari mereka yang berhukum dengan selain hukumnya, ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana orang jahiliyah atau hukum jahiliyah membedakan yang mulia dengan yang hina. Beda hukumnya kalau itu orang terhormat, bangsawan atau orang kaya, pemimpin. Akan beda hukumnya kalau itu budak, orang miskin dan semisalnya. Dan Yahud sama dengan jahiliyah. Karena orang Yahudi menegakkan hukum kalau itu pelakunya didapati orang lemah, orang miskin. Tapi kalau yang melakukan itu orang kuat, di mereka orang punya kedudukan, orang penting, kaya, maka tidak mereka terapkan hukum padanya. Ayat ini seperti Imam Tawus sebutkan, termasuk dari hukum jahiliyah pemberian kepada sebagian anak dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Kalaupun itu dilakukan, maka tidak teranggap pemberian itu, artinya batal demi hukum syariat. Fasakh, rusak, pemberian itu tidak sah dalam syariat. Belum teranggap berpindah hak milik barang tersebut yang dia berikan kepada salah satu dari anaknya. Ini pula yang dikuatkan oleh Zahiriyah, madhab ahlu zahir. Dan serupa dengan itu madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, dikatakan makruh pemberian semacam itu oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdullah bin Mubarak, dan Imam Ishaq ibni Rohuyah. Namun beda mereka dengan Tawus dan Zahiriyah, kalau itu terjadi, ini dia berikan sebagian, anaknya sebagian tidak, itu teranggap.
Ya, ini teranggap sah, berarti sudah pindah hak milik harta tersebut kepada yang dia berikan. Namun fuqaha lain, dalam hal ini Imam Malik, Laits bin Sa'ad, termasuk Imam Syafi'i, membolehkan, boleh orang tua memberi pemberian kepada sebagian anaknya dan tidak kepada yang lain, berdasarkan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau memberi pemberian kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dan itu tidak beliau berikan kepada anak-anaknya yang lain. Namun Tawus, Imam Ahmad dan mazhab Ahlul Zahir berdalilkan, atau sebelum itu Syafi'i, Malik berpegangan seperti hadis Nabi, fashhad ala hadza ghairi, ketika ayah dari Nu'man ibnu Bashir memberi kepada sebagian anaknya, tidak kepada yang lain, minta disaksikan itu oleh Rasul. Kata Rasul, fashhad ala hadza ghairi, kalau kamu ingin disaksikan, ini dibenarkan, dikuatkan, kepada yang lain, jangan kepadaku. Pendalilan mereka, Rasul membolehkan, cuman tidak ingin beliau yang menjadi saksi, karena sebagian diberi, sebagian tidak. Kalau memang itu terlarang, nggak akan Rasul katakan cari saksi yang lain, jangan aku. Pasti akan Rasul katakan, apa kamu ini memberi sebagian anakmu, sebagian yang tidak, haram, ini nggak boleh disaksikan Rasul ataupun yang lainnya. Tetapi ketika Rasul katakan cari yang lain sebagai saksi, isyarat kalau itu boleh, kalaupun itu terjadi teranggap sah. Namun Imam Ahmad dan juga Tawus, Zahiriyah berpegangan seperti sabda Rasul kepada Bashir, ayah Nu'man, alaka waladun siwa hadza, kamu punya anak selain ini, selain Nu'man? Qala na'am, kata Bashir, iya aku punya sekian anak selain Nu'man. Qala akulluhum wahabta lahu mithla hadza, kata Rasul, semuanya kamu hibai, kamu beri sama seperti kamu berikan kepada ini? Qala la, kata Bashir, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya aku kasih hibah seperti ini. Kadang orang tua, dan itu banyak di masyarakat, menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, yang lain enggak dikasih. Kadang itu kepada anak barep paling tua, dengan anggapan dia yang mengawasi adik-adiknya selama ini, dia yang capek, posisinya seperti bapak dan lain sebagainya. Maka dikasih lebih, tanah, sawah, rumah atau yang lainnya. Atau terkadang sebaliknya, yang paling bungsu, paling kecil dikasih, yang lain enggak, hibah. Kenapa? Ini adik kalian paling kecil, kasihan, dia paling bungsu, ini itu. Kasih sayangnya jomplang,
nggak adil, sebagian dikasih, sebagian tidak. Makanya Rasul tanya, semuanya kamu kasih anakmu? Enggak, kata Bashir. Asyahid, Rasul katakan, fala tushhidni idzan. Jangan kamu jadikan aku sebagai saksi dalam pemberianmu ini. Fa inni la ushhidu ala jaur, atau la ashhadu ala jaur. Karena aku enggak mau bersaksi pada kezoliman, jaur. Rasul namakan pembagian itu pembagian jaur, zalim. Ketika sebagian dikasih, sebagian tidak. Makanya itu menunjukkan batil pemberian yang semacam itu. Adapun sabda Rasul, cari saksi selain aku, bukan berarti boleh. Namun kata Imam Ahmad, itu justru zajr, celaan, larangan. Bukan berarti boleh. Jangan aku, cari yang selain aku. Karena mereka berharap sangat Rasul yang mau bersaksi sebagai orang paling mulia, paling adil. Nah, tapi Rasul nggak mau. Cari yang lainnya. Itu bukan berarti izin. Mirip-mirip dengan itu maknanya. Misalnya kalau kamu minta izin keluar atau pergi kemana ke orang tuamu, bapakmu, dia betulnya nggak boleh. Tapi kamu maksa misalnya, penting ini ini. Karena abamu kesal dan jengkel, dia bilang, udah terserah kamu. Nggak ada anak yang kemudian bilang, diizinkan berarti ini, diizinkan. Bilang terserah kok. Itu bukan izin. Itu zajr, itu celaan dan larangan. Semakna dengan itu. Terlebih Rasul katakan itu jaur, kezaliman. Adapun perbuatan Abu Bakar, satu, tentunya itu tidak boleh dibenturkan dengan sunnah Rasul SAW. Dan kita diperintahkan taat kepada Rasul SAW. Maka siapapun yang menyalahi itu nggak boleh dijadikan benturan dan khilaf dengan apa yang Rasul ajarkan. Kedua, sangat mungkin, dan itu husnudzon kita, Abu Bakar sudah memberikan kepada yang lain yang sebanding atau sama dengan yang beliau berikan kepada Aisyah. Memang dalam riwayat itu Aisyah saja yang dikasih. Tapi itu tidak menutup kemungkinan sebelum itu atau setelah itu mungkin Abu Bakar sudah berikan kepada anak-anaknya yang lain yang sebanding dengan yang telah beliau hibahkan kepada Aisyah. Kalau dinyatakan bukankah hukum asalnya orang itu punya tasarruf tam, terserah dia mau dia apakan hartanya, itu hak dia. Mau anak kasih siapa, mau anak, itu hak anak sebagai pemilik harta. Dan syariat memberi wewenang itu kepadanya. Memang iya, tetapi itu secara umum. Dalam beberapa kasus tasarruf
terhadap harta yang menyalahi syariat tidak dibenarkan. Dan ini termasuk tidak sesuai dengan syariat. Memberi kepada sebagian dan tidak kepada yang lainnya. Yang ketiga, perbuatan semacam itu, sebagian anak dikasih, sebagian tidak, berpotensi besar menimbulkan uququl walidain, kedurhakaan kepada orang tua, terkhusus bagi yang tidak diberi. Mereka akhirnya berburuk sangka, ini bapak ini enggak adil, pilih kasih bapak ini. Akhirnya dia durhaka pada orang tuanya, paling tidaknya berkurang baktinya, benci, musuh kepada orang tuanya. Sesuatu yang menyebabkan mafsadah, menimbulkan kerusakan, maka itu dilarang di dalam syariat. Ditambah lagi apa yang Rasul katakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kalian pada Allah dan adillah kepada anak-anak kalian dalam segalanya. Makanya sampai para ulama salaf sebutkan masalah mencium anak harus adil. Karena juga memicu permusuhan di antara mereka, kedengkian. Yang satu kamu cium, yang satu ngelihat tidak kamu cium. Apa ini, kenapa, dan seterusnya. Bisa musuh satu saudara. Mereka mengajarkan salaf, kanu yuhibbunal adl bainal aulad hattal qublah. Mereka menyenangi dan menganjurkan adil pada anak-anak, bahkan sampai masalah mencium mereka. Satu kamu cium, ya satu yang lain pun demikian. Apalagi ini masalah yang lebih sensitif, harta, hibah, yang satu dikasih, yang lain tidak. Kata Nu'man ibnu Bashir setelah kasus ayahnya tadi, terbukti kalau Bashir faham kalau itu tidak diridhoi oleh Rasulullah. Faradda tilka sadaqah. Dijadikan, diambil itu uang kepada Nu'man, kemudian oleh Bashir dijadikan sedekah, disedekahkan ke fuqara wal masakin. Al-muhim, semua ini menguatkan bahwa pembagian atau pemberian kepada sebagian anak, tidak kepada yang lain, lebih mendekati hukum terlarang. Karena sebab-sebab tadi. Selain itu juga orang tua pun nggak tahu dan nggak akan ada yang tahu mana yang lebih berguna, lebih manfaat baginya. Kebanyakan karena dugaan sepintas. Karena ini dianggap paling sayang padanya, paling dekat, paling banyak membantu dia dan lain sebagainya, maka diberi lebih. Padahal Allah katakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a.
bapak kalian, anak kalian, gak ada yang kalian tahu mana yang lebih manfaat bagi kalian. Satu anak, mungkin karena ini dan itu, tidak kamu beri, tidak kamu ini, ada jarak mungkin. Iya sekarang ketika kamu hidup, ketika kamu sehat, satu ini yang kamu manja lebih, kamu berikan padanya, yang lain tidak, ada kedekatan lebih. Subhanallah. Ketika kamu tua, ketika kamu sudah lumpuh, ketika kamu sudah pikun, ketika kamu, subhanallah, kamu nggak tahu masa depan. Ternyata yang paling sayang, paling ngurus, paling berbakti padamu itu yang kamu nggak kasih. Terlebih setelah kamu mati. Ternyata yang paling bakti, banyak mendoakan kamu, banyak betul-betul istighfar dengan ikhlas untukmu, doa kepada Allah. Itu yang gak kamu beri. Yang kamu beri sudah lupa. Gak ada yang tahu. Jangan atas dasar perasaan dan emosional yang sementara, sebagian anak dimanjakan, diberi lebih, yang lain tidak. Allah ingatkan, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian gak akan tahu mana yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Makanya yang adil kepada anak-anak kalian, seperti yang Rasulullah SAW katakan, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kepada Allah dan adillah terhadap anak-anak kalian. Ilahuna wa nuwasilul dars usbu'il qadim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.